Kebanyakan dari kita itu ngelakuin beberapa kesalahan yang pada akhirnya bikin latihan kita tuh malah jadi nggak produktif. Dan salah satunya adalah tidak memperhatikan kelelahan atau tidak adanya manajemen kelelahan atau bahasa kerennya fatigue management. Jadi pada video kali ini saya akan bahas sedikit tentang apa yang kalian harus tahu terkait manajemen kelelahan latihan kalian. Karena kalau misalkan kalian nggak perhatiin hal ini, maka latihan kalian malah akan bikin kalian lebih capek dan bikin kalian nggak produktif. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Doni Sinjaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Kalau kita bahas kelelahan, kita harus tahu dulu kelelahan itu sebenarnya apa. Jadi kelelahan itu adalah ketika nervous system kita ataupun misalkan otot kita tidak bisa mengekspresikan kekuatan yang seharusnya. Mungkin mekanismenya ada banyak sekali dan saya nggak akan jelasin terlalu dalam. Intinya adalah kelelahan itu bersifat non-produktif untuk pengekspresian fitness kalian. Dan kelelahan ini adalah akumulatif. Jadi kelelahan cuma satu hari biasanya nggak akan bikin latihan kalian ke depannya jadi nggak produktif. Tapi kelelahan yang diulang berhari-hari bahkan berminggu-minggu yang tidak selesai-selesai, maka ini yang akan bisa bikin kalian nggak produktif dalam latihan kalian. Karena kelelahan ini akumulatif, maka dengan adanya manajemen energi dan juga manajemen kelelahan, harusnya kalian nggak akan terlalu back down karena adanya kelelahan. Justru kita bisa memanage hal tersebut dengan baik. Karena pada sejatinya latihan itu pasti menciptakan kelelahan. Tergantung dari manajemen cara kalian atur kapan kalian recover dan latihan lagi, dan juga kapan kalian harus mengurangi intensitas dan juga latihan itu harus seperti apa. Kelelahan itu ada banyak dan dalam latihan saya simpelin jadi dua aja. Yang pertama itu sistemik dan yang kedua itu yang peripheral. Kalau sistemik itu adalah efek dari kelelahan satu tubuh kita. Contohnya misalkan habis kita deadlift secara berat dan max out ya, habis kita squat mungkin, ada juga habis kita sprint atau lari cepat, itu biasanya kita akan ngerasain kelelahannya secara sistemik. Bayangin abis kalian sprint session, besokannya biasanya masih kerasa capek. Bukan cuma di kaki kalian, padahal yang kepake kaki kalian, tapi di sekujur badan kalian. Entah kenapa kalian jadi nggak bisa produksi gaya semaksimal itu. Satu lagi itu adalah peripheral atau bersifat lokal. Kelelahan ini biasanya terjadi karena kalian melatih suatu otot. Let's say kalian bicep curl. Biasanya hari H pas bicep curl, bicep itu jadi lemah. Paling besokannya DOMS. Tapi biasanya jarang karena bicep curl kita kelelahan dan nggak bisa perform dari hari ke hari. Jarang sekali. Biasanya kita bisa mentoleransi kelelahan peripheral ini dan bisa recover itu lebih cepat ketimbang kelelahan dari CNS atau sistemik ini. Pada dasarnya dalam program latihan yang baik, kalian harus benar-benar memperhatikan gerakan-gerakan atau sesi-sesi besar kalian. Sekarang kalian udah tahu tipe dari fatigue atau kelelahan. Sekarang saya akan bahas, ada nggak sih caranya kita bisa mendisipasi atau bisa recover dari kelelahan tersebut? Sebenarnya simple. Yang pertama itu adalah nutrisi dan juga tidur kalian. Apakah nutrisi kalian baik secara makro, secara mikro, dan juga secara kalori itu nggak terlalu rendah? Kalau misalkan kalian udah bagus nutrisinya, biasanya recoverability kalian tuh akan udah optimal. Yang kedua itu adalah tidur. Kalau misalkan tidur kalian kurang, ya wajar kalau misalkan latihan kalian stuck di situ-situ aja dan latihan kalian tuh nggak maksimal. Tidur tentu aja ngomongin soal 4 ya, quality, quantity, regularity, and timing. Kalau misalkan kalian cukup tidur secara durasi, tapi entah kenapa kalian kualitasnya jelek, maka recoverability-nya pasti akan turun juga. Dan yang ketiga itu adalah state mental kalian. Semakin kalian nggak terlalu stres atau bisa di-manage stresnya, apalagi stres kerjaan ataupun dalam hubungan, maka badan kalian tuh cenderung akan lebih cepat juga untuk recovernya. Jadi dengan kombinasi hal tersebut, kita bisa untuk menurunkan kadar kelelahan dan bisa recover lebih cepat. Ibarat kalau misalkan kalian ada di kurvanya akan turun fitnessnya dan akan balik lagi dengan lebih cepat. Tapi kita harus tahu bahwa di setiap latihan itu nggak mungkin kita bisa 100% hilangin fatigue atau kelelahan. Itu kenapa kelelahan itu bisa menumpuk. Kenapa kelelahan itu bisa terakumulasi. Let's say kalian latihan terlalu berat, kalian max out terus, meskipun kalian jarakin 3 hari, kemungkinan kelelahannya itu masih numpuk. Dan mau nggak mau di minggu keempat kalian harus turunin intensitas kalian karena badan kalian udah nggak kuat angkat dengan beban yang biasanya lagi. Jadi selain dari 3 tadi, kita bisa juga menggunakan deload. Karena kita sadar bahwa fatigue itu nggak bisa 100% hilang, jadi kita sengaja kasih misalkan 3-7 hari, latihan kita itu intensitasnya turun 30%, volume atau jumlah setnya turun setengah, biar kita bisa untuk recover dengan baik. Jadi selesai kita deload, biasanya kita akan seger dan kita bisa masuk program yang baru dengan beban yang cukup menantang lagi. Mungkin saya nggak akan jelasin sistemnya semua, tapi at least kalian udah tahu keyword yang kalian perlu cari ketika kalian belajar soal manajemen kelelahan. Mungkin saya akan bikin video masing-masingnya nanti ya. Dan pada akhirnya, kembali juga gimana caranya kita bisa memanage kelelahan dan juga mencegah adanya akumulasi fatigue yang berlebihan. Pasti ada, tapi jangan sampai berlebihan. Saya mau jelasin ke kalian 2 tipe orang ketika latihan. Undershooter
dan overshooter. Jadi secara dasar, overshooting adalah ketika kalian berlatih lebih keras dari yang seharusnya. Undershooting lawannya, ketika kalian berlatih terlalu tidak keras daripada yang seharusnya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu, biasanya kita menggunakan subjective hardness atau subjective rating ya. Kita bisa pakai RIR atau RPE. RIR atau Repetition in Reserve itu menyatakan kita berhenti itu sebelum gagal berapa repetisi. RIR 0 itu berarti kita sudah gagal. RIR 2 itu berarti kita berhenti 2 repetisi sebelum gagal. Simpelnya gini, ketika kalian bicep curl bisa 10 repetisi. Kalian berhenti di 8. Itu berarti kalian RIR 2. Dan kalau misalkan RPE biasanya itu skala 1 sampai 10. Untuk simple biasanya di gym kita biasanya 10 kurang RIR selama repetisinya rendah. Jadi kalau misalkan kalian squat let's say 100 kilo bisa 5 repetisi sampai gagal, kalian cuma lakuin 3, maka itu RPE 8 karena 10 kurang 2. Jadi biasanya kalau kalian sudah advance atau udah lama latihan, programnya itu biasanya disertakan dengan RPE. Tujuannya apa? Biar kalian bisa tahu sehari itu kalian latihannya harus sekeras apa. Karena nggak setiap hari kita harus latihan keras. Saya akan jelasin efek dari overshooting dan undershooting. Jangan sampai kalian ada di pojok di antara kedua ini. Efek dari overshooting adalah kemungkinan besar progresi kalian dari minggu ke minggu terlalu agresif dan pada akhirnya kalian harus deload karena akumulasi fatigue-nya terlalu cepat. Simpelnya biasanya teman-teman yang minggu pertama udah pakai beban berat yang harusnya RPE 7, kalian main RPE 10, kemungkinan besar paling di minggu ketiga kalian itu pasti akan kelelahan, akhirnya harus deload lagi, padahal programnya harusnya 8 minggu. Jadi ini akan ngacauin ritme blok kalian atau ritme minggu ke minggu kalian. Yang kedua, efek dari overshooting itu adalah kalian tidak bisa berlatih teknik yang baik. Kalau misalkan bebannya terlalu berat, maka kalian pasti akan pakai kompensasi sana-sini dan kan nggak bisa kontrol form kalian. Jadi kita mau untuk pakai beban yang cukup menantang aja. Tidak terlalu ringan, tidak terlalu berat, yang penting cukup berat untuk kita bisa latih teknik kita. Jika kalian undershoot, maka ada dua juga yang biasa terjadi. Yang pertama adalah stimulusnya nggak masuk. Jadi kalian bisa aja nggak progres dan kekuatan kalian di situ-situ aja. Karena literally kalian latihannya selalu undershoot. Yang kedua itu adalah teknik kalian juga jadi nggak bagus kalau misalkan nanti kalian coba di beban yang berat. Kalau misalkan kita keseringan latihan terlalu enteng, maka di beban beratnya kita pasti akan breakdown karena kita nggak familiar sama beban tersebut. Jadi makanya itu kenapa kebanyakan powerlifter itu biasanya latihan RPE 7, RPE 8 itu biar kita bisa latihan tanpa mengakumulasi fatigue yang terlalu banyak. Jadi itu cukup berat tapi nggak bikin kecapean. Jadi kunci utamanya itu adalah berlatih pada range yang oke. Jangan sampai terlalu ringan atau secara RPE terlalu rendah atau jangan sampai terlalu berat. Jadi kalau mau simple, kalau kalian nggak mau ubah-ubah RPE kalian, kalau compound movement coba aja deh latihan di RPE 7 atau RPE 8 itu udah cukup kalau kalian mau main berat. Karena di atas itu terlalu capek, di bawah itu ya mungkin bisa stimulatif tapi malah progresnya nggak maksimal. Dengan kalian tahu latihan hari itu harus latihan sekeras apa, digabungkan dengan yang tadi saya kasih tahu sebelumnya, maka manajemen kelelahan kalian dalam latihan itu oke. Jadi coba aplikasikan hal-hal yang tadi saya udah kasih tahu. At least kalian take notes dulu deh, gimana kelelahan kalian dari hari ke hari. Kalau misalkan kalian gampang kelelahan, misalkan 3 minggu sekali harus deload, maka kemungkinan besar memang kalian latihannya itu terlalu berat. Kalau kalian bisa sustain 2-3 bulan latihan kalian baru deload, kemungkinan besar baru itu adalah program yang lumayan cocok untuk kalian. Sebenarnya nggak ada masalah kalian deload 1 bulan sekali. Cuma menurut saya akan sedikit lebih produktif jika kita latihan lebih panjang dan deloadnya itu dipakai untuk latihan yang stimulatif tapi nggak terlalu bikin capek. Akhir kata, saya Donik Senjaya. Saya harap video ini bisa kalian aplikasikan dan berguna. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.